Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aurelia Febrianti dari kelas 12 IPS 4, kelas proyeksi 2 tahun. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi geografi yang berjudul Interaksi Spasial Desa dan Kota. Struktur dan pola keruangan desa. Definisi desa. 1. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. 2. Menurut Paul H. Landis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. 3. Menurut Erwin Tarto, desa adalah hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisik, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terdapat dalam suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Ciri-ciri desa. 1. Perbandingan lahan dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk di desa dapat dikatakan masih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Di Indonesia, jumlah penduduk tinggal di desa mencapai 46% atau 111 juta orang pada tahun 2012. Oleh karena itu, jumlah lahan yang tersedia masih sangat luas sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. 2. Lapangan pekerjaan dominan di sektor pertanian. Sebagai besar, penduduk yang berada di desa bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dikarenakan minimnya tingkat pendidikan, teknologi belum maju, dan masih bersifat tradisional, serta tidak tersedianya lahan pekerjaan yang lain. 3. Hubungan kekerabatan masih erat. Kehidupan bermasyarakat di desa masih didasarkan pada kekerabatan. Sistem kekerabatan di desa masih erat dapat dilihat dari kehidupan sosial mereka, seperti kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan sikap toleransi. 4. Tradisi yang berlaku masih dianut. Tradisi muncul akibat adanya kebiasaan yang berlangsung dan menjadi norma atau perilaku dalam masyarakat. Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda sesuai dengan struktur sosial masyarakat tersebut. Seperti contoh pada masyarakat Muba pada saat melakukan resepsi pernikahan, biasanya ada yang namanya senjang. Macam-macam desa. Secara umum, macam-macam desa yang ada di Indonesia sebagai berikut. 1. Desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu, tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut. Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah. 2. Desa swakarya. Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Desa swakarya dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas, dan prasarana lain. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. 3. Desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada sebagai berikut. Kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan, penduduknya padat-padat, tidak terikat dengan adat istiadat, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain. Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif. Pola permukiman lahan di desa. Secara umum, pola permukiman lahan desa yang ada di Indonesia sebagai berikut. 1. Pola permukiman memusat. Pola permukiman memusat umumnya terdapat pada wilayah gunung atau pegunungan. Pola permukiman ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, karena semua lahan dapat ditinggali dan hanya sebagian lahan yang dapat ditinggali.
Contohnya adalah pola permukiman penduduk yang berada di sekitar Gunung Merapi, Yogyakarta. 2. Pola permukiman linear. Pola permukiman linear yaitu pola permukiman yang mengikuti alur jalan dan sungai. Pada umumnya, pola permukiman ini mendekati jalur transportasi darat dan air. Pola permukiman ini terdapat pada daerah yang datar karena memungkinkan sebagai tempat tinggal. Contohnya adalah pola permukiman penduduk yang berada di semenanjung Sungai Musi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pola permukiman memencar. Pola permukiman memencar dapat terlihat dari permukiman penduduk yang jaraknya berjauhan. Pola permukiman memencar pada umumnya terdapat pada daerah pertanian dan antar permukiman terdapat jalur transportasi yang menghubungkan. Struktur dan pola keruangan kota. Definisi kota. 1. Menurut Erbin Tarto, kota sebagai kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen serta coraknya materialistis. 2. Menurut Lois Wirth, kota adalah permukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. 3. Menurut Dwight Sanderson, kota adalah tempat permukiman yang berpenduduk 10 orang atau lebih. Ciri-ciri kota. Secara umum, ciri-ciri kota yang ada di Indonesia sebagai berikut. 1. Terdapat fasilitas perekonomian. Untuk menunjang perekonomian kota, biasanya terdapat pusat perekonomian seperti pasar maupun pusat perbelanjaan. 2. Terdapat jaringan transportasi. Untuk memudahkan kegiatan masyarakat dalam beraktivitas, jaringan transportasi mutlak diperlukan baik kondisi jalan, halte, terminal, stasiun, bus, dan lain-lain. 3. Terdapat pusat pemerintahan. Pusat kota selalu menjadi daya tarik dalam menentukan berkembangnya kota-kota. Pusat pemerintahan memiliki nilai ekonomis dan lokasi yang strategis dalam mengembangkan perekonomian. 4. Bangunan fisik mayoritas gedung. Salah satu ciri kota adalah bangunan fisik berupa gedung-gedung. Kondisi ini dikarenakan tidak memungkinkan pengembangan wilayah kota secara horizontal karena lahan yang tersedia sudah tidak memenuhi. 5. Kondisi masyarakat heterogen. Kota memiliki daya tarik sendiri, sehingga banyak masyarakat dari berbagai daerah untuk datang dan menetap di kota. 6. Masyarakat individualis. 7. Mata pencaharian non-agraris. Klasifikasi kota. Secara umum, klasifikasi kota dapat dibagi menurut 1. Menurut jumlah penduduk. Kota dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni A. Megapolitan, yakni kota yang jumlah penduduknya di atas 5 juta orang. B. Metropolitan, yakni kota yang jumlah penduduknya antara 1 sampai 5 juta orang. C. Kota besar, yakni kota yang jumlah penduduknya antara 500.000 sampai 1 juta orang. D. Kota sedang, yakni kota yang jumlah penduduknya antara 100.000 sampai 500.000 orang. E. Kota kecil, yakni kota yang jumlah penduduknya antara 20.000 sampai 100.000 orang. 3. Menurut fungsinya, kota dapat dibagi menjadi 4, yakni A. Kota pusat industri, yakni kota yang memproduksi barang jadi, setengah jadi, maupun barang mentah. Contoh kota: Surabaya, Gresik, Bontang. B. Kota pusat perdagangan, yakni kota yang digunakan sebagai pusat perdagangan, baik regional maupun internasional. Contoh kota: Hong Kong, Jakarta, Singapura. C. Kota pusat pemerintahan, yakni kota yang berpusat sebagai kota pemerintahan atau ibu kota. D. Kota pusat kebudayaan, yakni kota yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan. Contoh kota: Yogyakarta dan Surakarta. Pola permukiman di kota. Pola keruangan kota dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Pola konsentris oleh Ernest W. Burgess. Teori konsentris mengemukakan bahwa pola penggunaan lahan perkotaan berkembang secara konsentris atau melingkar, karena perkembangan atau pemekaran dimulai dari pusatnya, kemudian seiring pertambahan penduduk kota, meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusat. 2. Pola sektoral oleh Homer Hoyt. Pola sektoral mengemukakan bahwa sektor
sektor-sektor yang menjadi bagian dari suatu kota dapat berkembang sendiri tanpa banyak dipengaruhi oleh pusat kota. Perkembangan sektor ini dipengaruhi oleh topografi kota dan jenis aktivitas penduduk. 3. Pola pusat kegiatan ganda. Kota dengan pusat kegiatan ganda bermakna bagian-bagian kota mempunyai latar belakang lingkungan yang berlainan, baik lingkungan alami maupun lingkungan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, setiap pusat kegiatan dapat berkembang dan tumbuh sendiri-sendiri, seolah-olah lepas dari pengaruh kegiatan lain. Interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan. Wilayah yang ada di permukaan bumi tidaklah homogen, tetapi heterogen, baik dilihat berdasarkan aspek fisik maupun sosial yang dapat menimbulkan interaksi wilayah. Interaksi wilayah merupakan hubungan saling ketergantungan di antara dua wilayah atau lebih. Untuk mengetahui atau menghitung interaksi yang terjadi, ada beberapa pakar yang mengemukakan mengenai teori interaksi diantaranya sebagai berikut. 1. Faktor yang mempengaruhi interaksi desa-kota. Menurut Edward Ullman, ada 3 faktor yang mempengaruhi interaksi antar wilayah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. Desa dan kota akan berinteraksi karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Contohnya, penduduk ibu kota membutuhkan beras karena beras itu berasal dari desa, maka terjadilah interaksi. Yang kedua, kemudahan pemindahan dalam ruang atau transferability karena ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Yang ketiga, tidak adanya kesempatan untuk berinvestasi. Maksudnya adalah hubungan yang saling mengintervensi, yaitu kedua wilayah desa maupun kota memiliki kesempatan melakukan hubungan timbal balik dan tidak ada pihak yang membatasinya. 2. Teori interaksi. Wilayah yang ada di permukaan bumi tidaklah homogen tetapi heterogen, baik dilihat berdasarkan aspek fisik maupun sosial yang dapat menimbulkan interaksi wilayah. Interaksi wilayah merupakan hubungan saling ketergantungan di antara dua wilayah atau lebih. Untuk mengetahui atau menghitung interaksi yang terjadi, ada beberapa pakar yang mengemukakan mengenai teori interaksi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, teori gravitasi. Teori ini diungkapkan oleh Huygens yang mengemukakan bahwa untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi, daya tarik tersebut mendorong berbagai kegiatan lain untuk berlokasi di dekat kegiatan lain, untuk berlokasi di dekat kegiatan yang telah ada terlebih dahulu. Model gravitasi ini sering digunakan dalam melihat potensi yang terdapat pada suatu lokasi dan besarnya pengaruh dari potensi tersebut. Yang kedua, teori titik henti. Teori ini merupakan modifikasi dari teori gravitasi. Teori ini memberikan gambaran mengenai lokasi pembatas wilayah antar dua kota yang berbeda. Teori titik henti juga dapat digunakan sebagai metode untuk menentukan lokasi pembangunan fasilitas tertentu yang dapat melayani dua wilayah. Rumus model gravitasi dan rumus titik henti dapat dilihat dari gambar berikut ini. Pembangunan kota dan alih fungsi lahan. 1. Pertumbuhan dan perkembangan kota. Kota adalah suatu wilayah yang dicirikan oleh adanya sarana dan prasarana perkotaan, seperti bangunan rumah sakit, pendidikan, pasar, industri, dan sebagainya. Untuk dapat mewujudkan ciri tersebut, perlu adanya prinsip yang digunakan untuk mencapai ciri-ciri dari suatu kota. Adapun yang menjadi prinsip dalam perkembangan kota adalah: yang pertama, perkembangan kota terjadi sedikit demi sedikit dan berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, kota dapat berkembang dengan cepat karena adanya berbagai fasilitas yang lengkap dan memadai. Yang ketiga, perkembangan dan pertumbuhan kota dipengaruhi oleh kondisi geografis dan penduduk memanfaatkannya. Yang keempat, dampak perkembangan kota adalah alih fungsi lahan yang terjadi secara terus-menerus hingga lahan sudah tidak tersedia lagi. Di saat lahan sudah tidak tersedia, maka pembangunan mengarah vertikal. Yang kelima, perubahan lahan yang terjadi berkaitan dengan emosional penduduk yang berada di sekitar pembangunan. 2. Pertumbuhan kota dan alih fungsi lahan. Menurut Kustiawan atau Yusan 2006.226,
pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan kota yang mendorong pertumbuhan kebutuhan akan lahan. Karena karakteristik yang tetap dan terbatas, maka perubahan tata guna lahan menjadi suatu konsekuensi logis dalam pertumbuhan dan perkembangan kota. Kota sebagai tempat interaksi antar manusia yang beragam karakteristik dengan lingkungan menyebabkan meningkatnya kebutuhan manusia akan lahan sebagai tempat untuk mengembangkan aktivitasnya, misalnya ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan sosial. Menurut Nugroho atau Ahmad 2011.64, alih fungsi lahan sebagai sebuah mekanisme yang mempertemukan permintaan dan penawaran terhadap lahan dan menghasilkan kelembagaan lahan baru dengan karakteristik sistem produksi yang berbeda. Alih fungsi lahan merupakan suatu konsekuensi adanya perkembangan suatu kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa kota dengan segala kebutuhannya membutuhkan lahan yang semakin luas, sementara ketersediaan lahan jumlahnya tetap. Hal ini tentu saja tidak berbanding lurus dengan perkembangan kota. Selain itu, kota sebagai pusat kegiatan penduduk menuntut adanya ruang yang lebih luas. Dampak perkembangan kota ini adalah wilayah pinggiran yang sebagian besar berupa lahan pertanian dan desa beralih fungsi dari lahan pertanian ke industri. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Itulah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.